Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu adalah laptop. Dan ini adalah Redmi Book 15. Sebuah laptop yang lumayan hot sih belakangan ini, karena ini adalah laptop pertama yang resmi di Indonesia dari si Xiaomi. Jadi pas pertama kali gue liat ini, gue actually lumayan tertarik gitu, dan harganya juga cukup terjangkau, dan desainnya juga menurut gue sih sangat cakep. Dan kebetulan si Xiaomi juga ada tawarin gue pengen cek ini atau enggak, dan gue pikir kayak ya bolehlah. Jadi ini adalah pendapat gua soal si laptop ini. Oke, jadi ini adalah laptop yang cukup terjangkau di harga 6,9 juta. Dan ini tuh mereka targetnya ke orang-orang yang gak butuh laptop ekstrim-ekstrim banget gitu. Mungkin kayak orang kantoran atau mahasiswa mungkin yang untuk ketik essay atau kerjaan Microsoft Excel gitu, untuk meeting, untuk presentasi. Udah lengkap dengan Windows 10 Home dan semua kebutuhan kalian. Well, nggak ada bundle Microsoft Office sih. Tapi ya, jangan khawatir aja karena ada cdkdeals.com. cdkdeals.com. Jadi kalau kalian ada kebutuhan dengan kalian punya Windows 10 sampai ke Microsoft Office gitu, boleh banget cek cdkdeals.com. CDK adalah sebuah platform official untuk produk kayak Microsoft Keys, game keys kayak Steam CD Keys, Origin, Uplay, dan juga ada Xbox Prepaid Card dengan harga yang lebih murah. Contohnya kita mau beli Windows 10 Pro, kita bisa search di sini Windows 10 Pro, klik yang pertama, dan di sini kita bisa lihat kalau harganya itu di $21 dan 46 sen. Tapi kita bisa bikin ini lebih murah dengan cara pakai kode TIM25 untuk dapetin 25% diskon. Sekarang harganya udah turun ke $16 dan 9 sen. Belinya tinggal submit order aja dan bisa pakai PayPal atau credit card. Setelah selesai bayar, kalian bisa masuk ke user center dan lihat Windows 10 Pro Key yang kita udah beli tadi. Tinggal pencet tombol ini, view keys/code, dan abis itu pencet get the key untuk munculin produk key-nya. By the way, produk key-nya ini juga lifetime. Setelah dapat key-nya, cara aktifin ke Windows kalian itu dengan cara pergi ke search, ketik activation settings, klik change product key, dan tinggal copy paste product key yang tadi kita dapat. Dan selesai. Of course ini bukan cuma Windows 10 Pro aja, jadi ada juga barang-barang seperti Microsoft Office. Dan ingat tinggal pakai kode TIM25 untuk dapat 25% diskon. Jadi ya, make sure kalian save uang lumayan banget untuk kebutuhan kalian punya Windows. Dan ya, kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya semua di deskripsi di bawah. Untuk desain laptopnya, gue rasa ini cukup sleek dengan warna charcoal grey ini, dan juga cuman ada branding Redmi kecil di sininya gitu, nggak in your face banget. Finishing material itu sangat smooth di tangan, dan walaupun ini terbuat dari plastik, tapi feel-nya itu serasa profesional lah. Jadinya overall build quality-nya itu lumayan solid. Bahkan bisa buka laptopnya pakai satu tangan, which is sangat keren. Ini laptopnya di 15,6 inch dan serasa lega aja. Gue sih personally memang lebih prefer laptop yang di atas 14 inch. Ini nice aja menurut gue, dan gue rasa semua orang bisa take advantage dari layar yang lebih luas. Dan walaupun ini 15 inch, tapi beratnya itu masih sangat reasonable di 1,78 kg. Dan menurut gue sih itu berat yang masih sangat nyaman lah untuk dibawa kemana-mana. Speaking of dibawa kemana-mana, kalau misalkan kalian males bawa charger gitu, ini baterai 46 watt hour-nya itu bisa tahan sekitar 5,5 jam dalam pemakaian gue. Gue nyalain Twitch di full brightness, dan juga volume itu 70%, dan ya tahannya 5,5 jam, which is udah oke lah, udah oke buat gua. Kalau kita buka di dalam laptopnya ini, finishing materialnya juga sama dengan yang luar, serasa premium di kita punya telapak tangan gitu. Tapi di bagian layar, di bezelnya itu masih cukup tebal, dan ya masih agak terlihat aneh sih untuk laptop di zaman sekarang. Di bezelnya itu ada webcam yang bisa rekam 720p, dan menurut gue sih ini udah cukup untuk kegiatan video call sehari-hari. Untuk portnya ini ada 3 USB-A, 2 di kiri dan 1 di kanan. Ada HDMI 1,4, colokan internet, SD card reader, dan combo mikrofon dan headphone jack. Yang gue kaget itu nggak ada colokan USB-C. Gue beneran expect ini bakal ada USB-C untuk chargingnya gitu, tapi ya di sini belum ada sayangnya. Untuk spek laptop ini udah pakai Intel Core i3 11 Gen, 8GB of RAM tapi cuma single channel, 256GB SSD SATA yang kecepatannya di sekitar 500an Mbps doang, masih belum terlalu cepet ya. Untuk layarnya ini Full HD tapi masih pakai TN panel, sayangnya yang viewing angle-nya itu agak
kurang, jadi kita mesti lihatnya itu persis banget di tengah gini. Kalau kita lihat dari atas sedikit atau dari bawah atau dari samping, itu dia punya warna dan kontrasnya mulai hancur sedikit. Jadi dalam segi spek ini tuh udah cukup banget untuk everyday use. Dan kalau kalian penasaran sama angkanya, di Geekbench 5 ini skornya di 1195 di single core dan 2558 di multi core. Untuk Cinebench A15 CPU skornya di 196 dan GPU-nya itu di 60,4 fps. Untuk integrated GPU-nya memang bukan untuk main game, jadi jangan terlalu berharap gimana banget. Tapi kalau kita mau main game yang ringan-ringan kayak Dota 2 gitu, kita bisa main di Full HD settingan paling rendah di 70 fps gitu. Dan itu yang kalau jalan-jalan doang. Tapi kalau misalkan perangnya udah mulai gitu, kayak lu Echo Slam tiba-tiba BAM! Ya bisa expect turun ke 50-an fps. Untuk kekuatan chipnya in real life scenario gitu, gua pakai scenario gua sendiri kayak import 25 foto RAW ke Lightroom dengan one-on-one build preview. Dan itu memakan waktu selama 1 menit dan 7 detik. Untuk konteks, biar kita ada perbandingan aja, kalau gua melakukan hal yang sama di PC gua itu bakal memakan waktu 31 detik. Dan kalau kita export foto-foto tersebut yang kita udah import tadi, gua udah apply preset juga dan juga udah edit, itu bakal memakan waktu selama 2 menit dan 21 detik. And again, untuk konteks, PC gua itu dengan hal yang sama memakan waktu selama 44 detik. Untuk export video dari Premiere Pro video Full HD yang panjangnya hanya 5 menit, ini memakan waktu selama 2 menit dan 13 detik. Dan kalau PC gua itu di 27 detik. Oke, jadi itu adalah angka-angkanya gitu kalau kalian penasaran. Dan oh ya, kalau speaker itu dia ada di bawah sini, dan actually ini lumayan oke sih speakernya. Gue actually lumayan impress. Kalau kita besarin volumenya itu nggak terlalu sampai kayak kayak cempreng banget gitu. Overall gue rasa dia punya speaker ini cukup bagus. Oke, jadi kalau untuk editing gitu ya, gua rasa sih ini masih laptop yang sangat capable lah untuk melakukan pekerjaan itu. Mungkin untuk video editing nggak terlalu banget sih, mungkin yang ringan-ringan aja. Tapi kalau untuk foto editing, gue actually masih sangat nyaman pakai laptop ini untuk edit. Tapi ada satu hal yang bikin nggak nyaman, itu adalah dia punya layar yang kita udah bilang tadi. Ini itu adalah layar TN panel yang mempunyai color akurasi dan viewing angle yang kurang enak. Jadinya untuk kerjaan kayak editing dan segala macam gitu lebih kurang enak aja. Dan ini tanpa tes kalibrasi warna aja, mata gue tuh udah bisa sadar gitu kalau dia punya warna sangat-sangat off. Kayak foto-foto yang biasa gue edit dan biasa gue nyaman sama warna-warnanya, begitu lihat di sini tuh jadi serasa ada yang kurang. Dan begitu gue colok ini ke monitor yang layarnya lebih akurat, ini jadi jauh lebih enak. Dan to be honest, dalam segi speknya, ini bisa handle foto editing itu dengan cukup oke lah gitu. Memang serasa lebih pelan daripada PC gue yang biasa, of course gitu. Tapi masih bisa banget. Lupa nyalain. Pas gue pakai ini untuk editing atau kerjaan yang sedikit lebih berat, ini laptopnya bisa kerasa anget-anget sedikit itu, terutama di bagian kiri atas sini tempat kita charging, dan juga di bagian kiri telapak tangan lah, anget dikit aja, nggak sampai panas dan bikin tangan kita nggak nyaman gitu. Actually laptop gue yang satu lagi itu tuh bisa panas banget gitu, sampai tangan gue tuh kadang nggak enak pegang laptopnya. Tapi ini temperature-nya sangat nyaman, kalau kita nggak ngapa-ngapain, cuman ketik-ketik doang, ini bisa nggak kerasa apa-apa sama sekali. Jadi ya, ini untuk ventilasinya bagus lah, considering fan-nya itu cuma satu. Moving on ke keyboard sama trackpad-nya, yang menurut gue sih ini adalah fitur yang paling gue suka di laptop ini. Keyboardnya menurut gue ini enak banget, spacing antara semua keys-nya itu nggak kejauhan dan juga nggak kedeketan, semuanya nice. Travel distance dari key-nya juga nggak terlalu ceper banget, dimana kita kayak nggak kerasa pencet. Arrow key-nya juga bentuknya itu luas, bukan yang kayak kecil dan gepeng-gepeng gitu. Dan overall untuk typing experience di laptop ini tuh sangat-sangat nyaman. Sayang aja ini keyboardnya belum ada backlit ya, jadi kalau mau ketik di malam-malam atau gelap-gelap itu agak sedikit susah sih. Gue jadinya lumayan wish ini ada backlit keys, tapi nggak ada. Tombol on dan off-nya itu ada di layout keyboardnya juga, tapi ini nggak sengaja kepencet gitu gue rasa, karena dia punya pressure pencetnya itu beda sama keys yang lain. Dia actually lebih berat untuk dipencet, jadi nggak sengaja kepencet. Trackpadnya juga enak, dia luas, gede, dan smooth. Udah pakai Windows Precision Driver, jadi semua trackingnya itu kerasa on point.
Dia punya gesture-gesturenya juga halus banget, 2 jari untuk scroll wheel, terus 3 jari untuk buka tab, dan 4 jari untuk pindah-pindah Windows tab gitu. Semuanya itu kerasa halus. Palm rejection-nya itu menurut gue udah oke banget, jadi pas kita lagi ketik gitu, palm kita kena dia punya trackpad, itu nggak bakal mengganggu kursornya goyang-goyang gitu. Nggak perfect sih, kadang-kadang masih ada sedikit, tapi overall udah cukup oke lah. Jadinya untuk sebuah laptop yang memang targetnya itu untuk orang-orang kantoran gitu, punya keyboard dan trackpad yang enak itu tuh sangat-sangat diapresiasi. Oke, jadi menurut gua laptop ini tuh untuk apa adanya sendiri udah cukup sebenarnya, dan sesuai dengan target yang mereka kejar, laptop ini bisa deliver. Tapi buat gua pribadi, mungkin gua ngerasa agak sedikit nanggung aja, apalagi dengan nggak adanya USB Type-C, karena ini bakal jauh lebih gampang untuk mau colok ke external monitor gitu untuk orang-orang yang mau lakuin itu, termasuk gua juga. Karena menurut gua ini laptopnya udah capable untuk melakukan lebih sedikit dari kerjaan yang kantoran doang, kayak editing kayak gitu. Tapi karena layar dia yang agak kurang, jadinya colok ke external monitor itu bakal sangat-sangat enak. Tapi karena nggak ada USB-C, jadi prosesnya itu tuh agak nanggung aja jadinya. Dan kalau misalkan panelnya itu bisa sedikit lebih oke lagi dari apa yang kita dapat sekarang, gue rasa sih orang-orang bakal sangat-sangat appreciate itu. Bahkan untuk orang-orang yang menurut gue nggak peduli sama color akurasi gitu, punya panel yang enak aja dilihat, itu bakal lebih enak aja untuk kerjain even hal-hal yang sehari-hari gitu. Dan juga hal kecil lain seperti RAM yang cuma single channel di sini dan juga nggak bisa di-upgrade, gua rasa sih itu agak sedikit nanggung aja. Tapi bisa jadi ini cuma gua aja yang minta kebanyakan dari sebuah laptop yang sebenarnya nggak didesain untuk seperti itu. Tapi overall untuk laptop resmi pertama dari Xiaomi, ini sih udah cukup oke, dan semoga laptop-laptop mereka ke depannya itu bisa lebih mantep lagi, kayak spek tinggi, harga murah, karena itulah yang masyarakat mau dari sebuah teknologi. Dan gua rasa Xiaomi adalah salah satu brand yang bisa lakuin itu ke kita semua. Who knows, maybe generasi selanjutnya bakal lebih gokil lagi. Oke, itu aja dari gua. Let me know apa pendapat kalian soal laptop ini dan juga video ini overall, karena ini video pertama gua bahas soal laptop ya. Apa ada yang kurang atau yang kelebihan gitu, boleh kasih feedbacknya di komen di bawah. Oke, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.